Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian yaitu tentang mesin mobil secara utuh dulu dan secara garis besar seperti apa. Kemudian mesin ini ternyata bisa kita modifikasi, konversi, atau istilahnya swap engine ya. Artinya mesinnya itu diganti sak gelundung dengan mesin lain ya, bahkan yang paling ekstrim nanti bisa dilakukan. Oke, kita simak ya, seperti ini mesin mobil. Nah, ini mesin bus ya. Nah, lagi dicoba. Nah, ini bagian depan ada radiator pendingin, kemudian ini kipas untuk pendingin radiatornya, kemudian belakangnya sini adalah mesinnya itu sendiri. Nah, ini mesinnya besar sekali karena ini mesin bus ya. Oke, mesinnya segede ini karena ini mesin bus. Kemudian belakangnya lagi itu adalah transmisi atau penggerak atau apa, gigi transmisi untuk mengatur kecepatan mobil ini ataupun mengatur kekuatannya ya. Jadi saat transmisi gigi rendah, kecepatannya pelan tapi kekuatannya atau torsinya tinggi ya. Nah, di sini sambil ditunjukkan ya. Kemudian yang ke belakang nanti akan dihubungkan dengan poros propeller ya, dari sini dari transmisi ini ya, transmisi, kemudian ke belakang dihubungkan dengan gardan ya. Nah, kemudian di sini untuk menggerakkan roda. Nah, ini teman-teman nanti akan tergantung dengan berapa besar kecilnya kendaraan itu sendiri. Ini kendaraan besar ya, karena kendaraan besar maka otomatis mesinnya besar ya. Ini mesinnya besar banget. Kemudian di sini setelah itu transmisi juga besar ya, radiator pendingin mengikuti. Nah, yang ingin saya jelaskan yang menjadi titik pokok adalah di mesin ini bisa kita copot sak geluntung ini ya, yang sebesar ini dicopot lalu diganti dengan mesin lain. Ini bus ya, diganti dengan apa, mesin seri 10, bisa nggak? Bisa, tinggal dibuatkan dudukannya aja. Nanti akan ada masalah di apa? Masalahnya jelas di tenaganya ya. Kemudian ini pakai transmisi yang kecil saja, transmisi yang segede seri 10, bisa nggak? Bisa. Masalahnya juga akan di tenaga lagi ya. Jadi ini sesuai kebutuhan. Oke, berikutnya saya tunjukkan ini ada orang yang lagi modif untuk mobil-mobil kecil ya, mobil-mobilan mainan ini. Nah, ini mesinnya mesin sepeda motor ya. Kemudian ini transmisi, gigi transmisi pemindah. Ini bisa dihubungkan ke sini, nempel ya. Jadi ini bisa nempel ke sini langsung. Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini kok nempel langsung, ini nempel di sini ya. Tentunya nanti sambungannya ini kan jadi pendek. Nanti yang akan panjang dibutuhkan adalah ini, dari gardan ini poros propellernya akan lebih panjang. Ini tinggal modifikasi aja sesuai kebutuhan. Dudukannya mau taruh di mana ini menyesuaikan ya. Jadi ini boleh nempel sini, boleh panjang ke sini, tergantung. Nah, ini kreativitas ya, seperti ini sudah masuk area kreativitas. Bahkan ada ini yang seperti ini ya, mobilnya mesinnya besar ya, mesin bajai ya, bajaj. Nah, seperti ini dihubungkan dengan poros. Nah, ini transmisi. Nah, seperti ini ya. Ini mesinnya besar, bisa seperti ini. Ini wah, mesin besar ditempelkan ke sini ya. Kemudian ini nanti yang ke gardan belakang. Ini gigi untuk ngatur gigi transmisinya. Kembali ke sini ya teman-teman, yang ini kelihatan paling jelas ya. Nah, saat swap engine ataupun mengganti mesin ya, ini yang jadi pokok. Ini kan
input putaran ya, kemudian diolah oleh transmisi ini ya. Nah, input putaran ini mau diputar pakai apapun boleh ya. Mau diputar pakai ontel, pakai kayak dikayuh sepeda ontel bisa, ini bisa jalan. Nanti akan diteruskan ke belakang. Nah, juga diatur di sini. Kalau pas mau nanjak ya udah pakai gigi 1 ya. Gigi 1. Pengen kenceng ya gigi paling tinggi, gigi 4 misalkan ya. Nah, ini bisa. Nah, nanti kan masalahnya kan di tenaga kan gitu. Nah, ini juga bisa dipasang kalau ini kan mesin sepeda motor ya. Ini selain dikayuh pakai ontel juga bisa dipakai yang namanya motor listrik ya. Motor listrik bisa dipasang di sini ya, lalu dihubungkan. Nah, ini masangnya juga kreativitas lagi. Mau dipasang jauh seperti ini juga boleh ya. Mau dipasang jauh seperti ini boleh jaraknya. Mau dipasang nempel begini juga boleh. Ini kreativitas tergantung pada dudukannya. Masang apa? Motor listriknya itu. Nah, jadi transmisi ini bisa digerakkan oleh apapun ya. Yang penting benda, barang, yang penting bisa memutar ini. Maka ini ya digunakan bisa mesin sepeda motor, bisa mesin mobil lain. Kalaupun ini mesin transmisi roda 3 misalkan, atau Chery 10 atau apa, ini diputar pakai apapun boleh ya. Nah, itulah mode ide awal dari sebuah apa ya, ngoprek loh sebenarnya ini ya. Nah, terus konversi swap engine, ganti mesin lain ataupun ganti pakai motor listrik, itu awalnya ya dari sini ini apa, pemahamannya dari sini nih. Nah, salah satu contohnya ini teman, ini ya, ini transmisinya ini besar, ini transmisi, kemudian ini mesin listriknya ya. Ini gearbox atau untuk gigi transmisi, kemudian ini mesin motor listrik untuk penggeraknya. Dan bisa dilihat ini nempel ya antara mesin motor listrik dengan gearbox, nempel. Nah, ini bagus, lebih stabil. Ini mau dibuat agak jauh kemudian dihubungkan dengan apa, pipa besi untuk gerakan, ini nggak masalah, bisa aja. Cuman kalau bisa nempel seperti ini tentunya akan lebih stabil ya. Ini ada contoh lagi, malahan mobil Chery tua ya nih. Oke ya. Nah, itu bisa dilihat, ini modulnya, ini baterainya, ini modul pengontrolnya, kemudian ini dia si motor penggeraknya. Ini ya, motor penggeraknya di sini, kemudian dihubungkan dengan poros propeller. Nah, ini loh, ada bagian yang bisa belok. Ini penting nih, karena dia bisa mengatur supaya saat dia terjadi goncangan sehingga bergerak, maka ini yang akan membuat posisinya akan tetap stabil. Nah, ini semuanya kreativitas teman-teman ya. Jadi untuk merubah mobil BBM, mobil bahan bakar minyak menjadi mobil listrik itu tidak rumit. Nanti yang akan menjadi perlombaan itu, ayo berlomba-lomba memproduksi nih motor listrik yang terbaik ya, dengan daya sebaik-baiknya ya. Semakin tinggi, semakin gede, ini semakin baik ya tentunya. Semakin besar ini tenaganya, semakin kuat, semakin kenceng. Nanti kaitannya juga dengan aki atau baterai, ini juga harus semakin besar, ini harus ngimbangin. Ini nanti untuk kemampuan jangkauan yang lebih panjang, ini juga kaitannya baterai. Kontrolernya jelas, teknologinya di sini. Nah, nanti perlombaan pembuatan modul ini versi sederhana. Nanti ada versi yang lebih lengkap dengan gardannya, kemudian sampai dengan penggerak ke kiri dan ke kanannya. Nah, nanti tinggal plug and play ya, bisa aja seperti nanti tinggal
saling apa istilahnya, berlomba-lomba untuk menyiapkan, menyongsong perkembangan era listrik, mobil listrik ini. Oke, teman-teman, sahabat mata netizen, semoga ini menjadi konten yang menginspirasi, yang bermanfaat, dan membuka wawasan kita ke depan, karena kita akan menghadapi era electronic vehicle atau mobil listrik. Paling tidak kita sudah mulai terbuka wawasan kita. Kita akan menghadapi hal seperti itu gitu. Jangan lupa bahagia, ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, karena ucapan itu yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.